Kembali lagi di channel Gitar Plus, saya Intan Pratiwi dan teman ngobrol saya saat ini nih orang di belakang layar. Halo. Tapi banyak yang kenal dong pastinya. Mas Rocky. Halo. Mas Rocky ini dikenal sebagai yang saya tahu soundman-nya Tip X. Ya, betul. Udah berapa kali kita keliling bareng ya, Mas? Iya. Banyak itu kota pedalaman-pedalaman Sampai kota-kota yang oh ya, kota Second inilah City. pokoknya. Iya, tapi nggak akan bisa lihat Mas Rocky di atas panggung karena di FOH terus. Di antara penonton Di justru. antara penonton. Yang kalau penontonnya rame banget ikutan serem karena itunya goyang-goyang FOH-nya. Iya. Tenda double deckernya Oh iya, goyang-goyang. pakai tenda double decker, goyang-goyang itunya. Udah berapa lama Mas jadi soundman? Kalau untuk profesi soundman atau mixing engineer Mbak ya, Iya, itu misalnya. kurang lebih sekitar 10 plus tahun lah. 12 sampai 15 tahun lah kalau dihitung-hitung kalau saya mulai dari tahun 2003. 2003, 12 tahun. Ya, kurang lebih segitu. Wah, kalau anak udah lulus SD itu ya Mas. Udah gede pokoknya. Nah, dulunya awalnya gimana itu Mas? Bisa jadi di profesi ini? Pada dasarnya sih emang sebelum di 2000 sebelum 2003 itu saya kerja kantoran biasa, kerja dari 9 sampai jam 5. Kantor apa itu? Pada dasarnya yang jual wines and spirits. Oh, Kayak jual wine, jual Jack D dan kawan-kawan begitu. nah, Merek apa-apa? nggak apa-apa. Ya, singkat kata saya kerja seperti itu, tapi masalahnya giliran balik kantor isinya tuh komputer ya sekitaran yang audio-audioan ini. Jadi disitulah saya ada pergumulan besar gitu kan. Ini gua kerja kantoran gini tapi kok isinya nggak ada nyambung dengan apa yang dijual. Jadi mulai bergumul sampai sekitaran tahun 2000 dan akhirnya finalnya pas tuh waktunya pas, kesempatannya semua pas. Saya beranikan diri untuk banting setir dari dunia perkantoran itu gitu Mbak, dan ke dunia entertainment yang which is saya mulai dari rental audio. Oh, awalnya rental audio. Betul. Nama ininya yang Three chords. analog itu. Ya, Bukan. bukan. Masih Kalau yang pertama Three chords systems karena menangani audio systems. Oh, Jadi gitu. Three chords systems Oh, di situ. itu dibikin sendiri atau bareng teman-teman? Pada dasarnya awalnya bersama beberapa rekan-rekan yang juga punya interest yang sama ya, sebenarnya anak band juga sih, maksudnya interestnya sama. Jadi ada 3 juga. Yang pertama kita bikinnya, satu orang yang punya duitnya, satu orang yang punya barang-barangnya, sama satu orang yang jualannya. Bagian kerja. Iya. Bagian ininya, kuda bajaknya. Nah, itu duluan atau jadi soundman dulu? Jadi seiring three chord system itu berjalan, skillnya otomatis keasah sendiri kan Mbak. Sampai sekitaran 2008, 2009 itu kan, dari 2003 aja udah sekitar 6 tahun ya. Jadi hampir setiap minggu itu pasti kita keluar ada live sound gitu kan. Pegang mixer, terus setup kabel dan kawan-kawan dari panggung ke FOH. Lama-lama kan kita seiring job itu jadi terbiasa sendiri, jadi tahu untuk audio yang mixing yang benar tuh seperti itu, dan dengar dari para senior yang waktu itu ya Mbak ya. Jadi banyak belajar dari situ aja maksudnya. Berarti otodidak gitu ya? Semacam autodidak dan trial and error kali ya. Atau ada kursusnya gitu? Kursusnya sih ada, cuma karena waktu itu kan emang situasinya lagi pas baru banting setir banget, jadi istilahnya grafiknya lagi terjun bebas ke bawah. Jadi untuk bisa ngambil kursus yang kayak sekolah gitu masih belum ada di pikiran Mbak, karena untuk ya survive dulu deh. Oh gitu. Iya, banget. Nah, dulu awalnya ikut band apa tuh? Kalau untuk mixing engineer sendiri awalnya sih banyak, maksudnya kayak pertamanya sih band-band sekitaran yang rekan-rekan kita yang ngeband juga yang biasa main di acara underground gitu Mbak. Kalau di misalkan
Mbak Intan pernah di Bulungan outdoor, Bulungan indoor. Awalnya dari situ memang. Tapi kan suka banyak juga kan kayak kawan-kawan kita yang emang juga masih suka musik-musik kayak gitu, tapi ternyata mereka udah kerja di musik profesional gitu kan, kayak di label. Nah mereka lihat kemampuan kita kerja, dari situ kita mulainya terus dari mouth to mouth, mulai jalan. Lu ikut deh gue yuk, tanggal segini lu keren juga gini-gini. Oh ya, boleh, siapa takut. Berawal dari yang kayak gitu-gitu aja tuh, terus aja jadi sampai bisa ketemu dengan band kalau zaman pensi dulu mungkin ada Upstairs, ada band-band indie ya ibu kota lah pokoknya, banyak sampai yang mainstream kayak Drive, Kotak, terus ada yang band-band jazz lainnya kayak mungkin Anugerah Aditya, beberapa lagi banyak lah pokoknya Mbak, istilahnya karena saya bisa dapat kesempatan bersama mereka untuk mixing performance mereka, ya di situ juga keterampilannya otomatis terasa banget gitu. Jadi tahu mana yang good sound, bad sound. Tapi berarti nggak pernah ikut kursus sama sekali itu, benar-benar belajar sendiri? Ya begitulah. Kuliahnya apa dulu? Kuliahnya perhotelan. Nggak nyambung sekali ya. banget. Tapi ada yang nyambung. Maksudnya sisi hospitality-nya kalau yang kita pelajarin di sekolah hotel, kita untuk harus bisa kelihatan walaupun lelah, kita harus bisa kelihatan ceria supaya yang si klien kita yang kerja sama kita tuh nggak enak kerjanya. Nah itu pakai sih maksudnya dari ilmu hospitality-nya itu. Sisanya emang dari audio yang nggak ada sih, nggak ada nyambung-nyambungnya. Nah itu bisa masuk tip X gimana itu ceritanya? Ya kalau itu setelah periode itu kan yang dari band sana, dari band sini, dari band ini, dari band itu, dan dari road manager satu ke road manager yang lain kan ada sounding, pasti kan ada si A, si B. Nih Rocky coba deh, atau saya juga suka nanya, lu nggak ada butuh soundman untuk band lo apa gini, kebetulan lagi pas ketemu timingnya gitu kan, cakep, ketemu si kalau ada satu temen yang mana temennya dari road manager Tipek waktu itu Dipta gitu kan. Singkat katanya ya oke, kita ketemu, kita coba sebagai soundman, mereka seneng, ya udah. Dari situ terus aja jalan sampai yaitu tahun kalau nggak salah 2009. 2009 apa 2010 deh. 8 tahun sampai 8 tahun kemudian. Dari 29 ke sekarang berarti udah lebih. Ya lebih sih sebenarnya, Pak. Cuma saya ingatnya 8 tahun. Ya itu 8 tahun udah 3 tahun yang lalu kayaknya kok dari 2009. Iya kan udah dikurangin minus pandemi juga. Oh, pandemi nggak dihitung. Pandemi aja kayaknya lama banget. Iya ya. Nah terus pengalaman itu harus punya skill apa sih kalau untuk jadi istilahnya apa tadi, mixing engineer ya. Engineer ya. Kalau mixing engineer sih pastinya yang pertama ya emang kalau saya sendiri sih good taste dulu akan musik gitu kan. Musik yang menurut kita bagus berdasarkan referensi dari orang banyak yang kita kenal, dari mereka seperti apa tuh jadiin satu, hasilnya itu. Jadi kita jadi tahu ternyata musik yang bagus dengan berbagai input dari orang-orang di luar yang kayak gini loh gitu Mbak. Jadi dari situ kita kejar, itu jadi kayak visi gitu Mbak. Visi yang akan dikejar gitu. Jadi visi itu kita terapkan di mixing. Ya walaupun kan ya itu kan nggak akan 100% bisa dapat terus. Nah disitulah faktor funnya kan. Sehari gue mixing, wah ternyata jelek, gini. Itu akan jadi motivasi terus soalnya untuk bisa lebih bagus. Dari situlah sebenarnya yang benar-benar keasah banget itu. Tapi kalau sebulan manggungnya 28 kali emang sempet itu? Oh justru itu malah kesempatan bagus justru. Mbak. Bukannya malah jenuh ya? Baru nyampe langsung ini lagi, pastinya cek lagi, sampai malam, besoknya udah pindah kota cuma lagi. Kan, gitu. Ya karena berbagai pemandangan yang berbeda kan, jadi juga capek itu kadang-kadang
udah lupa aja gitu. Wah, ternyata wah pemandangan ini keren banget. Wah, ini lain beda. Ada yang penontonnya begini, ada yang penontonnya begitu, dan wah ada yang audionya gimana, ada dinamika si event itu sendiri bikin kita tuh jadi emang setiap event tuh pasti akan berubah gitu kan, asik. Itu yang bikin lupa capeknya, lupa atau bete-betenya atau suntuk-suntuknya pasti lupa. Gila udah denger jeger speaker nyala itu udah Tapi sempat mau cuti kemarin. Oh emang? Saya dengar-dengar kan sebelum pandemi, wah ini Mas Rocky mau cuti sebentar nih dari Tip X. Iya gitu. pastinya. Dikabulkan. Cutinya massal. Cutinya rame-rame. Rencana 3 bulan malah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu cuti kenapa? Karena jenuh atau karena? Iya pada dasarnya sih bukan soal bukan karena jenuhnya, mungkin karena Iya benar juga sih, jenuh juga dibilang jenuh, iya jenuh, cuma pengen break aja gitu Mbak. Maksudnya kan udah berhadapan dengan satu hal yang sama terus menerus selama kurun waktu bertahun-tahun kan, istilahnya juga gue pengen yang agak freshnya dikit biar yang berbeda lah gitu. Ya dengan cuti sih lumayan sih, maksudnya break yang lumayan maksudnya gitu. 3 bulan tuh udah cukup. Karena sebenarnya udah asik, 3 bulannya udah mau habis. Gue kangen nih pengen pergi lagi. Jedar palu pandemi lah. Untung punya usaha satu lagi yang menopang ya. Itu dia. Bisa ceritain itu tentang Tricord analog itu. Nah, jadi ada satu pengembangan lagi yang saat saya pergi off air, usaha ini kebetulan udah jalan juga. Jadi kayak Gitar Plus aja modelnya. Sudah in progress, sementara Mbak Intan lagi kemana-mana gitu kan. Gitu. Jadi ada yang namanya Tricords juga, tapi untuk divisi service backline atau alat-alat band yang biasa dipakai ngeband, Tricords analog equipments. Jadi alat-alat analog kayak amplifier gitar atau dan sejenis amplifier keyboard atau semua yang bernuansa analog itu kebetulan saya juga bikin usaha servisnya itu gitu Mbak. Sejak kapan itu? Tadinya kan udah ada yang sound systemnya. Nah mulai ke analognya kapan? Mulainya justru pada saat 2003 itu sih kalau bisa dibilang, karena saya buka rental yang di Tricord Systems kan butuh maintenance. Otomatis saya yang maintenance backline-nya sendiri gitu. Dan dari situ lah mulai juga sebenarnya kan udah dipakai, ada band yang pakai alat kita. Ini kok alatnya bagus ya, sehat-sehat semua. Siapa sih ini? Oh ya, ting. Keren. Pas gitu ini. Wadah yang bergayung sambut semuanya gitu Mbak. Dulu pelanggan pertamanya siapa, inget nggak? Pelanggan pertamanya justru lebih banyak band yang pakai alat kita. Jadi yang merasa nyaman dengan alatnya. Satu acara yang pakai alat kita, bandnya main, ternyata bandnya nyaman pakai alat kita, barulah ngobrol-ngobrol. Oh lu bisa benerin ampli A, ampli B, alat C atau efek C. Oh iya bisa. Oh ya udah asik. Dari situ udah mulai mau tuh mau. Waktu itu kan belum ada internet, belum ada sosial media yang kayak sekarang ya. Jadi semuanya masih mau tuh mau sekitar tahun 2004 2005 itu ya. Dari situ lumayan eksponensial. Jadi berangkatnya bareng tuh sambil rental, sambil pegang band, tapi sambil servis juga, sambil pegang band bisa nih. Lu kalau butuh servis barang lu boleh nih ting kartu nama karena jadi sambil cek sambil bagi-bagi kartu nama banget nih sambil pokoknya nggak boleh meleng deh. Wah ini ada backline jelek nih, lapor ke bandnya nih, backline-nya jelek nih, gini capek alatnya semua gini. Oh ya gini mereka komplain, lu mau solusi servis ke gua. Pintar sekali cari peluangnya. Oh iya, harus dong. Tadi pertanyaan saya belum dijawab loh. Pelanggan pertama siapa? Pelanggan pertama itu kalau nggak salah satu studio yang memang deket gudang kita, namanya Starlight kalau nggak salah sih. Terus ada juga band Sela. Sela itu salah satu klien pertama saya juga. Sela siapa maksudnya? Sela Kotak. Ya. Jadi kan dia memang dulu kan dia di Jakarta. Benar, atau setelah pindah ke Jogja baru jadi. Enggak, justru pas waktu dia di Jakarta kan, dia pemakai Marshall JCM 900 banget, manggung pakai itu terus pokoknya
pokoknya orang urus gue pakai itu. Giliran dia servis saya, setelah diutik, wah kok enak ya katanya. Ya kurang lebih segitulah singkat ceritanya gitu. Oh ya udah ngobrol-ngobrol, oh kalau kita gini, ya mulailah situ terus ke umur samut makin dalam ngobrolnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih suka kirim-kirim barangnya untuk diservis atau sudah pindah ke lain hati karena pindah kota? Sejak dia pindah ke Jogja sih, dia lebih sering rekomen orang-orang, justru lebih sering ngeracunin orang-orang untuk untuk saya gitu. Jadi marketingnya dong. Iya banget. Keren banget di marketingin Sela Kotak. Justru itu maksudnya ya mungkin kita ada sosial media sekarang, tapi yang dasarnya tetap mau sih Mbak. Iya. Sosial rekomendasi media, teman ya. Nah selain Sela siapa lagi yang ini? Pastinya ada ada si Adit, basisnya The Sigit juga. Rekti suka ada 1-2 mungkin kita baru ngobrol aja. Terus ada Iga kan juga. Mereka dari Bandung, barangnya dikirim jadinya. Dikirim banget. Jadi bahkan ada yang dari luar Jawa pun dikirim karena di tempat mereka tinggal nggak ada workshop yang kayak Trikots Analog soalnya gitu, yang istilahnya ada sih, cuma ada aja nggak srek lah atau A lah, masalah B lah, ada aja. Jadi sejauh ini mereka kirim barangnya dibenerin di Trikots Analog, sejauh ini ya belum ada komplain lagi soalnya. Udah balik lagi belum ada wah gue gini nggak ada. Oh gitu. Komennya bagus-bagus aja jadinya. Ditambah lagi ada sosial media, mereka tinggal TST aja kalau puas. Iya benar. Nah padahal kan yang punya usaha yang sama tuh kan banyak ya, servis-servis seperti itu ya. Yeah. Yang membedakan apa jadinya dengan Trikots ini dengan yang lain-lain? Kalau Trikots bedanya ini, kalau Anda puas kasih tahu kita, kalau Anda nggak puas kasih tahu kita banget kenapa. Dua itu jadi harus tetap harus ngasih tahu. Iya. Jadi kita kontaknya dengan si owner itu lebih kenceng, Mbak. Jadi setiap misalkan Sela punya JCM 900, saya kenal secara pribadi dengan Selanya. Bukan cuma taruh barang, reception, tanda terima, terus nanti ditelepon ya. Jadi nggak dingin seperti itu. Jadi hubungannya memang lebih ke sosial dulu gitu. Jadi emang lebih ke kepercayaannya dan ininya dulu, yang koneksinya yang penting, nyambungnya dulu. Produk pendukungnya adalah servisnya itu gitu, Mbak. Biasanya begitu, iya. Jadi semua ampli yang datang ke Trikots saya pasti tahu ownernya siapa, dia rumahnya di mana, bahkan nomor telepon WA-nya yang mungkin buat beberapa fans personal tuh nomornya. Jadi tingkatnya lebih sepersonal itu maksudnya untuk dari sisi kliennya gitu, Mbak. Oh gitu. Jadi ampli yang udah pernah dibenerin merek apa aja tuh? Banyak, pokoknya merek-merek internasional deh yang istilahnya di riders backline tuh pasti ada gitu, Mbak. Jadi kalau yang nggak internasional belum pernah? Ada juga pasti. Yang jelas kita nggak diskriminasi sih, maksudnya brand lokal pun pasti ditampung. Tapi ya kan balik lagi, seberapa pengen si owner ini barangnya bener gitu kan. Dari situ kan pasti pengen bener dong. Iya pasti kan. Dari situ juga kan otomatis ada budget mengikuti. Biasanya kan balik lagi ke ininya. Biasanya yang customer di Trikots itu biasanya yang punya nilai sentimental tinggi akan barangnya. Jadi ibaratnya kalau beli lagi pun harganya nggak terlalu jauh dengan dibenerin, tapi lebih baik dibenerin kayak gitu kira-kira ya. Jadi ikatan dengan si barang yang mereka punya itu tinggi banget gitu. Gitu. Jadi personal lah pokoknya, sama kayak mereka dengan gitarnya gitu. Kesulitan yang paling susah betulin itu ampli yang pernah kasusnya kenapa? Kasusnya yang justru ada rusaknya mungkin kayak jadi ada ya kalau di dalam sirkuit itu ada jalur PCB namanya, Pak. Putus. Cuma nyempil. Dicari-cari nggak? Dicari-cari 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan nggak ketemu. Otomatis harus, karena udah kelamaan,
suntuk juga kan, apa sumpek digeser dulu. Ya itu ya makanya jadi 6 bulan tuh karena aduh nggak ketemu-temu, geser dulu deh, jenuh gitu kan. Begitu ketemu, wah ternyata ini doang putusnya, padahal bisa 5 menit kelar. Iya, tapi mendeteksi kerusakannya di Betul. sebelah mana itu yang Itu kadang soalnya. butuh waktu ya. Itu yang paling sulit itu. Paling Atau- sulit kesulitan yang paling menjemukan ya seperti itu, menemukan kesalahan dan menyeimbangkan dengan mood servisnya. Setiap hari emang ada servisan. Alhamdulillah ada selalu. Ada. Jadi hari Senin pasti selalu, atau hari Minggunya pasti selalu ada yang, Mas, saya mau ada ini nih. Mau bawa barang, mau servis ini gitu. Oke, biasanya 900 lah, Marshall apalah, ampli keyboard. Asal selalu ada minimal 1 atau 2 setiap minggu. Jadi kayak wah, Senin tuh hari yang keren banget buat kita karena selalu ada masuk. Jobnya di hari Senin. Iya. Nah, Pak, satu barang diselesain paling cepat berapa lama itu? Kalau kondisinya sehat banget, sama kayak berobat aja sih Mbak. Modelnya. Kalau kondisinya fit banget, itu si amplifier itu 1 jam juga paling lama juga bisa habis dibawa, periksa, sama udah boleh dibawa pulang lagi tuh kurunnya ada yang 1 jam juga ada. Kalau yang lama ya tergantung ketemu penyakitnya berapa lama ya. Ada yang udah 2 tahun. Oh ya, nggak ketemu penyakitnya. Iya begitulah. Sama kebanyakan moodnya kali ya. Aduh ntar dulu deh. Nah, itu kalau kayak gitu yang punya nggak komplain. Punya gua kok nggak beres-beres. Nah karena kita udah taruh terms and conditions duluan. Jadi istilahnya ini gue untuk servis ini udah ada pagunya duluan bahwa ini akan kadang-kadang bisa ya untung-untungan. Kalau emang cepet ya ketemu, kalau emang enggak ya enggak. Terus gila udah bener, taunya rusaknya di tempat lain lagi, kita harus periksa dari nol lagi. Jadi kayak ada checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di antara 1, 2, 3, 4, oh ternyata ada rusak rambatan lagi, balik lagi ke 1 lagi. Jadi lamanya di situ sebenarnya, Mbak. Oh gitu. Nah yang 2 tahun itu tabah banget dia membiarkan barangnya menunggu 2 tahun. Apa dia nggak mendingan ditarik lalu dipindahin ke tempat lain? Nah itulah untungnya, maksudnya sampai hari ini pun saya masih ada berhutang banget sama dia dan ya dia udah Siapa nanya, itu? aduh mendingan nggak usah sebut namanya. Terkenal ini kayaknya orangnya. Enggak kalau terkenal mendingan saya legowo aja, ya udah deh gue balikin aja unitnya, ntar kalau udah mood lagi ya udah ntar. Oh gitu. Iya. Itu yang 2 tahun itu. Yang 2 tahunan, iya. Atau ada juga yang giliran udah bener nggak diambil gitu. Belum ada duitnya buat nebus kali. Bisa jadi. Mahal nggak sih kalau perbaikan kayak gitu? Mahal sih relatif sebenarnya Mbak. Ya Kan, tergantung penyakitnya juga kan. bener. Jadi formulanya kan lebih ke berapa banyak waktu effort saya untuk si ampli itu plus ada komponen nggak yang diganti gitu. Ya biasanya kombinasi 2 itu aja. Makin mumet ngerjainnya. Makin mumet kerjainnya, terus ini makin dibenerin kok makin bermasalah sih. Nah itu siap-siap itu yang punya yang 2 tahun itu tagihannya nanti begitu datang. Oh enggak, kalau 2 tahun udah ya udahlah, ayo kita rekonsiliasi aja deh, apa hitung-hitungan enak aja biar win-win aja. Ini segini ya udah, penting biar nggak mungkin juga gue ngecas lu sampai nominal 2 tahun gitu kan, mustahil dong. Udah nggak masuk akal judulnya Mbak. Boleh tahu nggak sih kisarannya satu servis itu sekitar berapa sampai berapa? Paling murah berapa, paling mahal berapa deh? Kalau paling murah sih ya sekitaran jasa kita aja sih Mbak, sekitaran 250.000 lah, 300.000 gitu. Paling mahal sih nggak ada plafonnya, Nggak ada batasnya. nggak ada limitnya, seharga amplinya pun ada. Oh ya, dan dia tetap lebih minta diperbaiki amplinya. Sejauh ini sih belum ada yang nemu banget begitu, maksudnya yang sampai di luar harga, amplifiernya sendiri gitu. Oh. Ada sih satu kayaknya, tapi itu nggak diambil jadi itu amplinya. Nah iya itu karena dia nyesel setelah tahu harganya kan. Tapi kan bener barangnya soalnya udah bagus gitu. Sementara dia biasanya barang yang ke workshop saya itu barang yang udah pernah dibawa ke teknisi yang Lain. entah abu-abu lah, jadi malah makin hancur. Jadi giliran tim beres-beresnya di saya gitu.
Setelah semuanya acak-acakan biasanya begitu. Itu Mas Rocky kerjain sendiri atau ada timnya? Jadi kita bertiga, saya sama ada 2 orang lagi. Jadi right hand saya yang handle untuk soldering, yang ya pokoknya sekitaran teknisnya, sama 1 orang untuk bagian perkayuan. Kan untuk bodinya kadang-kadang ada amplifier vintage jadul yang udah bentuknya udah nggak becus banget ya, udah ya termakan jam terbang. Dan mereka si owner ini minta barangnya kinclong lagi atau ya udahlah biar jangan rombeng banget, lebih baik penampakannya gitu. Diganti kayunya. Diganti pastinya. Jadi ada yang bagian perkayuan. Benar. Gitu. Tapi semuanya yang paham ini kerusakannya di mana, ini di mana, itu lebih ke Mas Rocky ya? Iya. Ya kalau saya sih lebih ke analisanya dulu. Ya istilahnya di bagian dokter spesialisnya dulu nih. Analisa penyakitnya di mana gitu, Mbak. Baru nanti yang right hand saya, yang tangan kanan saya itu yang buat tindakannya gitu. Biasanya begitu. Oh, ini harus digini, baru lempar ke dia. Bener. Gitu. Jadi, artinya kalau Mas Rocky lagi nggak ada, dilempar ke dia nggak bisa ngerjain. Bisa, karena dia juga sedikit banyak udah bisa ditinggalin. Cuma kalau emang yang kasusnya parah banget, jadi emang masih belum pede sih gitu. Masih belum pede aja sebenarnya, walaupun dia sebenarnya bisa. Oh gitu. Iya, si Rekti sama Adit betulin apa itu? Sampai jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta dikirim-kirim. Terakhir ngobrol sama saya juga itu Rekti sama Adit. Terakhir ngobrol sama Rekti sih, dia punya ada satu kayak mixer jadul banget. Dia ragu-ragu nih pengen dibenerin. Aku pengen beli terus tapi pengen gua benerin. Terus begitu saya lihat barangnya, ternyata barangnya udah terondolan semua gitu. Jadi wah jangan ini kayaknya mixer terondolan banget. Oh iya, waduh, padahal keren lagi. Ya udah jadinya buyar lagi. Terus kalau si Adit ampli bassnya dia sih memang yang orange itu. Kalau pernah dia bawa mungkin itu udah tergeletak lama juga kata dia sih. Gua pakai bentar udah rusak lagi. Ya coba lah lu benerin. Akhirnya udah ada yang dibenerin. Dia bawa 2 unit tuh. Satu unit sih udah beneran nih. Ini cuma satu nih. Kayaknya bakalan jalan mumet juga, Mbak. Soalnya karena saya udah pegang berapa kali, berat banget. Buat ngangkut aja itu butuh 2 orang. Buat bukanya juga perlu 2 orang. Berat banget. Jadi itu ampli 1 biji tapi kerjaan 2 orang gitu. Udah beres itu? Belum beres juga. ya makanya kan saya bilang wah ini alamat bakal mumet nih. Kalau yang satu udah. Tapi pandemi gini tetap musisi masih servis alat-alat mereka ya? Ya iya sih, justru malah pas lagi kosong begini kan, pas pandemi mereka punya waktu untuk ngecekin alatnya. Iya benar. Ternyata saya punya ini tapi udah kurang ini. Justru mereka gitu lebih menemukan, loh ini ada ya, ini punya ya gue ternyata gitu. Lebih banyak yang begitu dan dibawa ke kita gitu buat dibenerin. Ini lo benerin deh. Ternyata yang emang unit-unit yang teronggok lama, berdebu dan taunya rusak gara-gara didiemin doang. Itu kita sering dapat yang kayak gitu-gitu, Mbak. Oh ya, syukurlah ya. Jadi meskipun panggungan lagi nggak ada, tapi job-job seperti itunya jalan terus, bisa dibilang kayak gitu kan? Kalau dari sisi saya sendiri sih ya syukur alhamdulillahnya memang seperti itu. Ternyata nggak jadi terlalu mumet juga karena ternyata ini malah si workshop ini malah oke. Mari kita tampung sebanyak-banyaknya. Seminggu bisa ngerjain berapa? Tergantung tingkat kesulitan tadi soalnya, Mbak. Kalau emang maksud yang masuk rata-rata berapa sih dalam kalau yang masuk minimal per minggu tuh ada aja 1 atau 2 unit lah yang masuk gitu, Mbak. Jadi dan beberapa ada yang unitnya rusak banget, ada yang cuma perlu dibelai-belai doang deh istilahnya gitu. Cuma kurang kasih sayang doang gitu ya. Emang kan namanya udah ditaruh di gudang di pojok ya kan, cuma kurang kasih sayang aja ada. Atau yang wah ini gua kok mati ya ampli gua gini-gini, giran dibawa ke kita. Lah ini nyala kok. Sering banget begitu juga. Aman-aman aja ini. Lah kok mati ya? Tadi mati kok gini. Lah nggak tahu lu gimana ini.
banyak yang begitu juga banyak. Oh gitu. Kejadian aneh-aneh itu. Kalau dari pulau luar kota yang paling jauh dari mana sih pelanggan? Paling jauh saya pernah dapat dari Aceh sama dari Manado. Nah itu apa? Mereka keyboard atau ampli atau apa? Kebanyakan sih memang amplifier gitar, Mbak. Ampli. Iya, karena emang karena ya hubungannya banyak dengan gitaris, jadi banyak ampli gitar kayak ini gitu. Oh gitu. Mereka tahu dari mana itu sosial media ya? Udah era Ya sosial kalau media. ya pas Records bikin tahun 2016 udah bikin Instagram, mulailah situ grafiknya agak-agak sedikit meroket kayak pandemi sekarang nih. Tapi kebayang dong waktu jadwalnya Tipek lagi nggak karu-karuan gitu, kapan sempat ngerjainnya itu kayak gitu? Jadi nggak ada liburnya sebenarnya saya, Mbak. Giliran udah udah mau deket weekend pasti sama Tipex. Giliran hari biasa pasti di workshop. Jadi nggak ada salahnya banget, emang nggak ada tidurnya, nggak ada liburnya. Iya, pantesan jenuh dan mau cuti kemarin. Pastinya itu ya. dia makanya butuh yang benar-benar nggak ngapa-ngapain banget gitu. Dan sekarang ternyata sebetulnya nggak cuti amat juga kan? Nggak cuti amat juga karena masih di workshop juga oh itu. Oh iya, kan? oke, judulnya harus macul-macul juga. Iyalah. Iya, begitulah. Itu kalau yang dari luar pulau mereka DM dulu, nanya lewat telepon atau langsung kirim barang sih? Kalau kita sih maunya DM dulu atau kalau bisa sih memang by kontak dulu. Cuma ada yang gaib-gaib juga, tahu barang nyampe depan rumah. Nggak bilang apa-apa. Iya, dan loh ini barang apa ini? Kan nggak ada permisinya. Bukan cuma barangnya aja, bahkan orangnya aja ada yang, Mas, saya udah depan rumah. Loh, siapa ya? Emang bawa apaan? Oh, yang itu kan. Loh, Mas, kalau mau datang kan emang kontak dulu kalau bisa, jadi mana tahu kan kita lagi di mana. Terus tiba-tiba kalau situ datang kan nggak ada orang di rumah kan kasihan juga, jauh-jauh gitu misalkan. Banyak yang gitu, Mbak, soalnya. Itu yang ngirim dari pulau mana itu yang main kirim-kirim aja? Paling jauh dari Sampit. Oh, dari Sampit. Ya ampun, itu ongkos kirimnya aja udah berapa itu? Pas ngirim balik tahu dong ongkos kirimnya? Tahu dong pasti ya. Cuma berapa, sampai juta enggak? 3/4. Hah? 3/4 juta lah kurang lebih. 3/4 juta. Ya karena kayak apa? GH Musik, tokonya Gitar Plus itu juga kan sejak online banyak terima pesanan dari berbagai pulau. Ada yang kita bahkan nggak pernah tahu itu nama tempatnya, ada kota ini. Tahu udah bayar gitu, Mbak. Ya mereka kan order lewat marketplace Tokopedia dan sebagainya gitu. Iya. Nah, pas kita lihat, wah gila, ongkos kirimnya aja udah hampir 1 juta sendiri hanya untuk beli. Udah lebih mahal ongkirnya sendiri. Sebetulnya nggak lebih mahal, kayak misalnya dia beli drum gitu kan hitungannya kan volume. Makanya saya langsung kebayang itu kalau ngirim ampli segala dengan PD-nya, nggak ada kata pengantar, nggak permisi. Walaupun yang nggak itu emang nggak ada jauh-jauh banget, ada sih kayak dari Surabaya aja atau dari Purwokerto. Dan bisa dibenerin. Bisa sih, untungnya bisa. Kalau udah ongkosnya mahal-mahal nggak bisa bener kan. yang lucu tuh ya, ini kok janjian enggak, tahu udah depan rumah aja gitu kan. Itu ya juga yang agak oh iya kaget gitu kan, belum mandi baru bangun apa-apa. Taunya dari mana alamat rumahnya? Dari Instagram, Mas, katanya. Oh, Instagramnya apa sih? Di-share di sini barangkali ada teman-teman yang amplinya butuh kasih sayang atau punya kerusakan yang lebih berat, bisa langsung ketemu dokternya. Bisa aja langsung ke Instagram 3 Chords Analog, 3 chords kayak chords gitar, CHORDS analog. Itu kalian ketik 3 Chords aja itu udah langsung muncul kok 3 Chords Analog. Dan followersnya gitaris-gitaris yang punya nama lah ya di Indonesia. Boleh lah, lumayan deh. Karena sebagai pasien mereka membutuhkan dokter yang tepat kan? Iya, kurang lebih begitulah. Kita ingat nggak pernah manggung di Bogor, Karawang, Bekasi, Tipek itu sama The Sigit. Betul. Aku curiga jangan-jangan di hotel kalian ngobrolin itu gak tamat-tamat ya. Bisa jadi. Masih ingat nggak sih yang main di 3 kota itu kan bareng kan sama itu? Bareng The Sigit ya. Ngobrol-ngobrol nggak sama mereka? Waktu itu karena saya waktu lebih ke produksiannya Tipex, waktu ngobrol itu jadi belum
belum ada Mbak. Jadi tipis banget soalnya karena lebih ke produksi produksi anti packnya banget. Lebih ke soundcheck, terus pulang, terus istirahat, baru perform. Jadi pas sedikit balik udah malam. Pas sedikit perform aja paling bisa tipis-tipis lah, kepo-kepoin. Oh gearnya ini gitu-gitu. Tapi waktu itu udah yang Adit dan Rekti servis alatnya itu belum? Atau di situ sih kalau nggak salah belum kayaknya belum. Belum ya. Belum. Jangan-jangan mereka terhasutnya setelah ngelihat bisa jadi. Wah, bener-bener promonya jalan banget ini. Asik kan? Asik banget. Kerjaannya bener-bener saling mendukung gitu jadi, kan. Apa kerjaan sekalian mendukung, sekalian jualan minyak ular ya kan. Iya, tapi kalau disuruh milih sebetulnya lebih suka profesi yang mana sih? Waduh, itu pertanyaan yang sulit, Mbak. Dua-duanya semuanya saya dua-duanya suka. asik dan dua-duanya bisa dijalanin barengan bisa dijalanin barengan. Tantangannya beda semua. Jadi jalaninnya benar-benar kayak bukan kerja, tapi fun banget. Kayak gitu. hobi yang dibayar gitu. Hobi yang dibayar gitu. Wah, itu mantep banget sih. Capeknya bener-bener kalau udah pulang ke rumah aja baru ngerasa waduh capek, remak badan. Emang kalau di workshop suka nggak inget waktu sampai tengah malam gitu? Lupa makan, lupa waktu, banyak kan ngopi aja ingetnya. Oh gitu. Wah, itu tips diet yang bagus sekali itu. Tips diet yang bagus ya. Apalagi kalau smoker, ya udah ngopi sama rokok aja cukup tuh, lupa waktu, udah habis. Gitu. Orang di pesawat aja saya inget itu, kita pernah satu rombongan nggak tahu dari kota mana lupa dengan tip X, yang lainnya pada bercandaan gila-gilaan situ, buka iPad, baca-baca tentang sirkuit itu, pakai bahasa Inggris dengan seriusnya, tidak peduli kanan kiri pada ketawa-ketawa, bisa segitunya ya. Iya, saking cintanya dengan dunia itu mungkin. Sedemikian karena maksudnya pengen buktiin orang salah aja sih akan stigma yang bahwa kita nggak bisa lebih baik daripada orang seberang pulau sana gitu, Mbak. Maksudnya? Itu aja. Ya kan bahwa orang barat atau orang negara lain produknya lebih superior, pasti mereka bisa lebih bagus gitu. Saya sih nggak berpikir demikian, bahwa kita bisa kok lebih bagus, kita cuma perlu lebih tekun aja gitu. Lebih detail, karena mereka menangnya pasti di soal detail, kayak untuk bahkan di mixing pun orang bule atau orang barat atau orang seberang pulau sana, mereka bisa bagus. Kenapa? Karena mereka punya etos kerja yang bagus gitu, detail, dan mereka passion banget melakukan itu. Saya coba terapin itu, makanya untuk bisa buktiin kayak kok kalau nggak bule nggak bagus gitu. Nggak juga. Buktinya orang kita juga bisa. Buktinya trikos analog boleh bisa dibilang cahaya di tengah kegelapan sih kalau boleh GR. Karena kalau ditilik-tilik lagi dari sosial media yang kurang lebih seperti saya, kebanyakan di luar negeri memang gitu. Minimal di Australia gitu, minimal Perth paling dekat pokoknya itu juga. Gitu. Mas, ini satu pertanyaan yang saya penasaran. Dulu waktu kuliah perhotelan jurusan apa sih? Jurusan tata hidang atau jadi babu, jadi waiters. Itu yang belajarnya cuci piring, ngelap ngelap meja, terus belajar pegang piring yang kayak restoran Padang itu. Wah, hebat sekali sangat. Terus berdiri berjam-jam dari jam 10 ke jam 10 lagi, yang sampai ya itu udah sering lah ya kita ya berdiri berjam-jam. Ujung-ujungnya jadi itu juga di band juga berdiri berjam-jam kan. Di off air, di panggung juga berdiri terus kita soundcheck. Iya, jadi sudah dilatih di sekolah perhotelan. Betul. Artinya ada hal lain yang didapat dari sekolah itu untuk profesi yang sekarang. Untuk mentalitas sih pastinya itu kan, supaya lebih ini. Iya, perubahannya luar biasa banget ya Mas, dari yang tadinya sekolah perhotelan pegang piring terus akhirnya pegang seperti ini. Itu effortnya luar biasa nggak? Ada analoginya Mbak yang bisa samain. Kan saya suka masak juga gara-gara sekolah hotel. Sebenarnya mixing itu sama seperti masak. Iya sih. Ingredients ramuannya, bahan-bahannya boleh sama. Cara masaknya yang lain. Sama. Gitu. Jadi alat boleh sama, tapi cara mixingnya lain, bunyinya lain pasti gitu Mbak.
Oke, dan itu pastinya di salah satunya karena jam terbang dan keseriusan mempelajari hal detail itu nah, kali itu ya. sih passion Ketekunan banget yang dan, penting. okay. Itu sih yang akan buktiin sendiri sih, nggak bakal bohong. Jam terbang juga pastinya sih. Iya. Wah, makasih sekali Mas sudah ngobrol-ngobrol dengan Gitar Plus. Udah sangat ini aja ya. Inspiratif. Semoga teman-teman yang nonton acara ini juga akan melihat bahwa lihat nih yang selama ini belum kenal jadi kenal, yang kenal, hei itu gue yang betulin ampli gue dulu 2 tahun belum dibalikin. Itu yang 2 tahun muncul ya. Wah, ditelepon lagi abis ini kayaknya nih. Oke, terima kasih Mas Rocky. Ya terima kasih Sehat-sehat Maindan. selalu. Terima kasih sama-sama. Thank you.